Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Adam Ramdan dari kelas PAIC semester 4 tingkat 2. Di sini saya akan membuat tugas dari matkul Sosiologi Agama. Dosennya itu Pak Dr. Ade Jenul, yang mana tugasnya membuat video menjawab pertanyaan dengan menganalisis atau memahami materi yang disampaikan oleh Pak Ade dari link YouTube ya. Kemudian itu sudah saya dengarkan, sudah saya pahami. Nah, jawab pertanyaan yang pertama itu pengertian dan tujuan atau fungsi sosiologi agama. Pengertiannya, sosiologi agama adalah studi tentang hubungan antara agama dan masyarakat. Nah, termasuk pengaruh agama terhadap perilaku sosial gitu. Nah, yang mana sosio itu apa? Sio itu masyarakat. Nah, intinya gitu. Kemudian ada tujuan atau fungsi, yang mana yang pertama, tujuan atau fungsi yaitu memahami peran agama dalam membentuk norma dan nilai sosial. Kemudian B atau kedua, menganalisis dampak agama terhadap perubahan sosial. Kemudian C mengkaji konflik dan harmoni antar kelompok agama. Mungkin itu pengertian dari sosiologi agama dan tujuan atau fungsinya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah ruang lingkup kajian sosiologi agama dan contohnya. Struktur sosial keagamaan. Pertama, contoh hierarki dalam gereja Katolik atau masjid dalam Islam. Nah, fungsi sosial agama, contoh peran agama dalam kegiatan sosial seperti zakat. Yang ketiga, interaksi sosial berbasis agama. Contoh pluralisme agama dalam masyarakat multikultural. Yang terakhir yaitu perubahan sosial dan agama. Nah, contohnya peran agama dalam gerakan sosial dan reformasi moral. Nah, mungkin itu poin-poin dalam ruang lingkup kajian sosiologi agama beserta contohnya gitu. Nah, yang ketiga ada definisi agama dan analisis sosiologi gitu. Definisi agama dan analisis sosiologi menurut Durkheim, agama adalah sistem kepercayaan yang praktik yang menyatukan komunitas. Nah, kemudian yang kedua menurut Weber, agama berpengaruh terhadap perubahan sosial, misalnya etika Protestan dalam kapitalisme. Nah, yang ketiga menurut Marx, agama adalah sebagai alat kontrol sosial yang mempertahankan status quo gitu. Nah, kemudian ada analisis sosiologis. Itu agama dapat berfungsi sebagai pemersatu masyarakat, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik dan ketimpangan sosial gitu. Itu analisisnya. Untuk definisi agama, yang pertama tadi menurut Durkheim, ada menurut Weber dan menurut Marx. Sekarang pertanyaan yang keempat, yaitu hubungan agama dan masyarakat dan fungsinya dalam perspektif sosiologis gitu. Nah, saya akan jawab interrelasi, yaitu agama mempengaruhi nilai-nilai sosial dan perilaku individu, sementara masyarakat membentuk pemahaman dan praktik keagamaan. Jadi kemudian fungsi agama, yang pertama fungsi sosial yaitu menciptakan solidaritas. Yang kedua fungsi moral yaitu mengatur norma dan etika. Yang ketiga fungsi identitas yaitu menentukan jati diri individu dan kelompok. Nah, yang keempat fungsi legitimasi kekuasaan yaitu digunakan untuk melegitimasi kebijakan sosial atau politik. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu resume dan ulasan kritisnya itu. Nah, video ini menjelaskan bagaimana agama mempengaruhi masyarakat
dan bagaimana sosiologi mengkaji hubungan ini melalui perspektif fungsionalisme, konflik, dan interaksionisme. Nah, ulasan kritisnya, kajian sosiologi harus lebih kontekstual, tidak hanya membahas teori klasik, tetapi juga memperhatikan dinamika modern seperti sekularisasi dan radikalisasi dalam konteks global. Gitu. Mungkin sekian yang bisa saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.